Shalom, sahabat muda yang dikasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, ini adalah hari terakhir kita belajar tentang pergaulan. Nah, bagaimana agar kita tidak terjebak dengan pergaulan yang buruk, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan? Saya akan membacakan di dalam Mazmur 23 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, pemazmur memberikan kepada kita kunci bagaimana agar kita tidak terjebak dengan pergaulan yang buruk. Pemazmur memberikan kunci kepada kita bagaimana agar kita tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu kuncinya ada di ayat yang kelima, aku benci kepada perkumpulan orang-orang berbuat jahat. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, selama kita masih menyukai perkumpulan mereka, selama kita masih tertarik bahkan kita ingin menjadi seperti mereka, karena dalam pandangan kita mereka sangat bahagia, karena dalam pandangan kita mereka sepertinya bebas berekspresi tanpa batas, karena dalam pandangan kita mungkin mereka itu bebas mengekspresikan apa yang menjadi kehendak mereka. Nah, ingat teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, pergaulan bebas itu memang menyenangkan, tapi bukan karena banyaknya teman, tetapi karena bebas. Nah, setiap kita teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, sekalipun tidak berkumpul dengan mereka, seandainya kalian di rumah saja dan orang tua kalian memberi kebebasan mau ngapain aja, tentunya kalian akan bahagia. Namun saya mau berkata kepada kita semuanya, bisakah kita benar-benar ada di dalam sebuah kebenaran? Benarkah kita bisa benar-benar tinggal di dalam sebuah jalan yang berkenan di hadapan Tuhan jikalau kita masih mau mengikuti keinginan kita sendiri? Bukankah aturan-aturan itu teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, bukankah norma-norma kehidupan itu dipakai untuk meluruskan kita, untuk menjadi batasan-batasan di dalam kehidupan kita, tentang bagaimana kita harus menggunakan kehidupan kita, tentang bagaimana kita harus bergaul, tentang bagaimana harus kita menjaga nama baik kita di dalam lingkungan kita. Nah, firman Tuhan juga di dalam kitab Timotius mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, seringkali teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, orang lain menganggap kita rendah bukan karena kita muda, tetapi karena kita sendiri yang memposisikan diri kita di dalam pandangan yang rendah. Seringkali kita memposisikan diri kita di dalam pandangan, menempatkan diri kita di dalam posisi-posisi yang memang masyarakat tidak menyukai itu, yang memang masyarakat menganggap rendah orang-orang yang melakukan hal itu. Contohnya, kita sudah mengerti di dalam lingkungan sekitar kita teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, bahwa orang-orang yang nongkrong-nongkrong di kedai-kedai mabuk-mabuk teman-teman, orang-orang yang ugal-ugalan, masyarakat pasti langsung memandang rendah. Tetapi kita dengan sengaja melakukan hal itu, lalu kita pengen teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan dihargai mereka. No, kitab Timotius sendiri memberikan kunci kepada kita bagaimana agar kita tidak dipandang rendah teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, yaitu kita harus menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam perkataan. Benarkah ketika kita melawan orang tua kita, kita sedang memberikan perkataan yang menjadi teladan buat orang lain? Benarkah perkataan-perkataan kita ketika kita melawan orang tua kita adalah perkataan-perkataan yang layak diteladani oleh orang lain? Benarkah teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika kita nongkrong-nongkrong dan ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang dalam komunitas yang dipandang tidak baik, kemudian benarkah kalian di sana bisa menjadi teladan buat orang lain? Atau kalian di sana sedang meneladani orang lain? Atau kita di sana sedang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain? Benarkah kita bisa menjaga dengan pasti ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang berbuat jahat, dengan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, yang melanggar norma-norma hukum atau norma-norma kemanusiaan? Benarkah kita di sana tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan? Bisakah teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan kita berkumpul dengan orang-orang yang cakap kotor, dengan orang-orang yang berkata kasar, dan kita tidak cakap kotor dan kita tidak cakap kasar?
Benarkah kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang suka membuli kita tanpa kita membuli mereka? Tanpa sakit hati dengan mereka? Benarkah kita bisa memancarkan terang Kristus ketika kita berada di tempat yang gelap itu? Kalau tidak, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, belajarlah dari seorang Daud, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, yang ia mengambil sebuah keputusan untuk tidak duduk dengan para penipu dan dengan para orang-orang yang munafik. Ia tidak mau bergaul. Karena apa? Karena dosa ini bisa menular. Karena dosa ini, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, yang orang lain lakukan itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita menjadi terbiasa dengan karakter mereka, sehingga itu menjebak diri kita dan kita terjerumus di dalam dosa yang sama dengan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi terang di sana. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, wah, aku kan harus meneladani mereka, harus menyelamatkan mereka. Saya mau berkata, untuk meneladani, untuk menerangi mereka, saya katakan kepada kita semuanya, kita tidak harus bergaul dengan mereka. Kita tidak harus menjadi sama dengan mereka terlebih dahulu. Justru kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda dengan mereka. Saya berkata kepada kita semuanya, kita tidak bergaul dengan mereka bukan karena kita menjauhi mereka, bukan karena kita benci dengan mereka, tapi karena kita mau mereka melihat kita menjadi orang yang benar. Kita mau mereka melihat kita menjadi orang yang mempertahankan kebenaran itu, sehingga mereka ikut kepada kita. Sekarang, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita mau menyelamatkan mereka? Kalau kita berkata, ayo kita ke sana, kita ikut ke sana. Ayo kita pergi ke sana, kita ikut ke sana. Tanpa ada sebuah perkataan dalam diri kita, itu tidak baik, itu tidak benar, ayo kita lebih baik di rumah saja, atau kita lebih baik ke rumahku, atau kita lebih baik ke sini saja. Kita membawa mereka kepada terang yang sesungguhnya, bukan kita mengikuti mereka. Karena apa? Kalau kita masih sama dengan mereka, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, sulit bagi kita untuk memancarkan terang Kristus. Di dalam dunia apapun, dalam dunia pendidikan, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau berkata kepada kita semuanya, mari kita melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan benar dalam pendidikan. Kita tidak ikut-ikutan orang lain yang mungkin mengerjakan tugas dengan tidak benar, nyontek, atau mungkin bayar orang, atau mungkin ngerjakan tugas dengan cara yang plagiat, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Dalam dunia pelayanan juga, mari kita berbeda juga dengan orang lain. Kita melayani harus benar-benar dengan tulus, harus dengan kasih, dengan cinta kita kepada Tuhan. Dalam dunia pergaulan, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, pastikan kita benar-benar berbeda dengan dunia. Kita memiliki filter, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Karena apa? Karena kita mengerti, karena kita mengetahui dengan pasti. Sekarang, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, yang menjadi ukuran dalam kehidupan kita adalah seperti ini. Kalau pergaulanmu saat ini membuat kamu jauh daripada Tuhan, saya mau berkata, berarti kamu sudah kalah dalam pergaulan itu. Kalau pergaulanmu itu membuat kamu melawan orang tuamu, kamu sudah kalah di dalam pergaulan itu. Kalau pergaulan itu membuat kamu lalai dengan tanggung jawabmu, artinya kamu sudah kalah di dalam pergaulan itu dan kamu sudah tidak menjadi terang di dalamnya. Kalau pergaulan itu, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, mengubah kebiasaan-kebiasaan baikmu dan menjadi tabiat-tabiat yang buruk di dalam kehidupanmu, itu artinya kamu sudah terpengaruh dengan pergaulanmu. Mari kita berbalik saat ini. Mari kita berubah saat ini. Karena apa? Untuk menjadi sebuah generasi yang baru, kita harus memunculkan gaya hidup yang baru. Kita harus memunculkan budaya yang baru. Kita harus memunculkan style hidup yang baru, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Untuk menjadi seorang founder of generation, kita harus menjadi orang-orang yang dikasih dalam nama Tuhan, memiliki visi-visi yang baru tentang masa depan kita. Ayo kita belajar untuk tidak terpengaruh di dalam pergaulan, tapi kita belajar untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kita saat ini menyadari dari yang saya sampaikan tadi, apakah kita saat ini sedang kalah di dalam pergaulan atau kita sedang benar-benar menjadi terang di dalamnya. Saya katakan kepada kita saat ini, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, di penghujung tema pergaulan ini, ingat segala firman,
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan berteman dengan seorang pemarah, karena engkau bisa terjebak di dalamnya. Bukan hanya orang yang marah saja, semua dosa, karena kamu bisa terjebak di dalamnya. Dan belajar dari Mazmur pada saat ini, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita benci kepada perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang berdosa. Bukan berarti kita tidak mau menyelamatkan, tetapi agar kita tidak tertarik melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Biarlah tema pergaulan saat ini memberikan wawasan kepada kita, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, tentang bagaimana kita harus bergaul. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, kalian boleh menuliskan di kolom komentar, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kalau kalian juga pengen memberkati teman-temanmu dengan sharing-sharing kita, kalian boleh membagikan setiap link renungan kita saat ini, agar orang lain juga diberkati dan mereka juga mengerti. Kalau ada orang-orang yang sedang pengen kalian jangkau karena kalian lihat mereka di dalam pergaulan yang tidak benar, kalian boleh membagikan ini kepada mereka. Dan biarlah mereka juga diberkati. Dan kita bergandeng tangan sehingga generasi di bangsa kita ini sama-sama kita bangun, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita sama-sama membangun karakter anak-anak muda di bangsa kita. Kita sama-sama membangun budaya yang baru, budaya yang berkenan di hadapan Tuhan, budaya yang benar, budaya yang tidak melanggar norma-norma hukum di bangsa kita. Maka kita akan melihat kemuliaan Allah, terang Allah itu terpancar atas kota kita, atas bangsa kita, karena kita mengerti dan kita menjadi garam dan terang yang sesungguhnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.